Hujan belum benar-benar reda ketika mobil SUV hitam berhenti di pinggir jalan tanah yang becek. Dari dalamnya turun seorang pria berusia sekitar 30 tahun, dengan jas hujan setengah terbuka dan sepatu yang jelas bukan untuk berjalan di lokasi proyek desa. Wajahnya bersih, rambutnya rapi meski kini mulai lepek terkena hujan, dan pandangannya tajam menelusuri hamparan lahan yang sedang dalam proses pembangunan. Namanya Raka Ardiansyah, pemilik sekaligus direktur utama perusahaan kontraktor raksasa, Ardi Konstruksi. Terlahir dari keluarga konglomerat, Raka dikenal sebagai bos yang perfeksionis. Namun sejak ayahnya meninggal, ia mengambil alih perusahaan dan mencoba membawa perubahan baru. Satu di antaranya, mengenal lapangan secara langsung. "Apa Bapak yakin mau turun sendiri?" tanya sopirnya dari dalam mobil. Raka hanya tersenyum. "Tolong kamu balik ke kota. Jangan bilang siapa-siapa aku ke sini." Ia menutup pintu mobil, lalu berjalan menembus hujan. Di dalam tas ransel kecil yang ia bawa, ada helm proyek dan seragam buruh bangunan yang sudah ia siapkan diam-diam. Hari ini, Raka bukan bos. Hari ini, ia adalah Rio, kuli bangunan lepas yang sedang mencari kerja harian di desa. Di sisi lain desa, proyek pembangunan rumah subsidi sudah berjalan 1 bulan. Lokasinya berada di pinggiran hutan kecil, tanahnya liat, dan kadang truk pengangkut pasir pun mogok terjebak lumpur. Pak Dirga, mandor kepala, berdiri di atas balok kayu sambil memarahi 2 pekerja yang lambat memasang bata. "Kalian pikir proyek ini bisa kelar kalau kalian kerja kayak siput? Ayo, jangan bikin malu saya di depan perusahaan," teriaknya lantang. Para pekerja hanya menunduk. Mereka tahu Pak Dirga galak, tapi proyek ini adalah penghidupan mereka. Saat itulah, seorang pria asing berjalan masuk ke area proyek dengan tubuh basah kuyup. "Permisi, Pak. Saya dengar di sini butuh kuli harian," ujar Raka, yang kini memperkenalkan diri sebagai Rio. Pak Dirga menatap tajam dari atas ke bawah. "Badan kamu bersih banget buat orang yang biasa ngangkut semen. Kamu dari mana?" Raka tersenyum singkat. "Baru pindah ke sini, Pak. Saya kuat kerja. Mau coba saja?" Dengan setengah ragu, Pak Dirga mengangguk. "Angkat 3 sak semen itu ke belakang. Kalau kamu kuat, kamu kerja di sini." Tanpa banyak bicara, Raka langsung mengangkat satu demi satu sak semen yang beratnya bisa bikin lutut gemetar. Nafasnya ngos-ngosan. Tangannya gemetar. Tapi ia berhasil. Pak Dirga hanya mencibir. "Lumayan. Tapi jangan bawa sikap kota kamu ke sini. Di sini yang kerja lambat, saya suruh pulang." Dan hari itu pun dimulai. Bos kontraktor besar kini menjadi buruh kasar, menyusup di antara orang-orang yang tak mengenalnya. Namun di seberang jalan proyek, di balik gerobak sederhana yang berasap karena wajan panas, seorang gadis muda menatap Rio dengan penasaran. Tangannya cekatan membungkus gorengan, namun matanya menelusuri pria asing itu. Namanya Ayu, penjual gorengan yang setia mangkal setiap pagi dan sore di dekat lokasi proyek. Ia bukan hanya cantik, tapi juga dikenal dengan sifatnya yang sinis pada orang-orang kaya. Ia tak tahu, lelaki kuli yang sedang ia pandangi adalah seseorang yang diam-diam akan mengubah hidupnya. Hari kedua Raka, atau Rio, identitas palsunya, dimulai dengan tubuh pegal dan punggung yang terasa seperti diremukkan mesin. Malam sebelumnya, ia tidur di rumah kontrakan sempit yang disewanya diam-diam, jauh dari kenyamanan rumah besar dengan AC dan ranjang empuk. Namun pagi ini, yang paling menyakitkan bukan hanya tubuhnya, tapi juga harga dirinya. "Rio, itu dorong kereta semen pakai tangan, bukan pakai doa," bentak Pak Dirga, suaranya menggelegar. Semua pekerja berhenti sejenak, menahan tawa melihat Rio hampir tersungkur karena roda kereta menyangkut batu. Tapi Rio hanya diam, menahan emosi. Ia ingat tujuannya, menyelami langsung realitas proyek, agar tak hanya duduk di balik meja dan laporan. Tapi kini ia sadar, lapangan lebih kejam daripada kantor. Di sela waktu istirahat, Raka terduduk kelelahan. Keringat menetes deras dari dahinya, tangan kotor campur semen, dan perutnya keroncongan. Bau minyak goreng menyeruak dari seberang jalan, sebuah godaan yang tak bisa ia abaikan.
Ia pun bangkit dan mendekati gerobak gorengan Ayu. "Gorengan 5, teh manis 1, Mbak," ucapnya sambil mengambil dompet kecil dari sakunya. Ayu menatapnya sebentar. "Baru ya, Mas? Gak pernah lihat sebelumnya." "Iya, saya orang baru. Kerja di proyek itu." Ayu menyerahkan gorengan yang dibungkus kertas koran. "Hati-hati kalau kerja sama Pak Dirga. Mulutnya lebih tajam dari golok." Raka terkekeh pelan. "Saya udah merasakannya." Ayu ikut tersenyum. Tapi di balik senyum itu, ia memperhatikan sorot mata Raka yang jernih dan tutur katanya yang tidak biasa untuk seorang kuli. "Ada sesuatu yang aneh dari pria ini. Kamu sebelumnya kerja apa?" tanya Ayu, pura-pura iseng. "Macem-macem. Pernah jaga toko, pernah jadi tukang cat. Sekarang coba di proyek," jawab Raka tenang. Ayu mengangguk, walau tetap menyimpan rasa curiga. Ia sudah terbiasa melihat orang-orang mencoba menyembunyikan siapa mereka sebenarnya. Ia dibesarkan dalam kerasnya kehidupan setelah ayahnya ditipu oleh rekan bisnisnya sendiri. Sejak saat itu, ia tak pernah benar-benar percaya pada orang asing, apalagi yang kelihatan terlalu bersih untuk hidup kotor. Namun entah kenapa, Rio ini, meski aneh, tidak membuatnya risih. Malah, ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Di lokasi proyek, Pak Dirga memperhatikan dari jauh sambil menggertakkan gigi. Dasar buruh baru. Udah lembek, suka jajan pula." Tapi ada hal yang tak disadari Pak Dirga. Kehadiran Rio mulai menggerakkan sesuatu di proyek ini. Beberapa pekerja mulai memperhatikan sikapnya yang tak sok tahu, namun sopan. Walau lambat, ia tidak pernah mengeluh. Dan itu pelan-pelan menimbulkan rasa simpati di antara para kuli. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil. Dan tanpa disadari siapapun, kisah ini sudah mulai melangkah ke arah yang tak terduga. Hari-hari berlalu, dan Rio perlahan mulai terbiasa dengan ritme keras kehidupan para buruh. Tangannya kini mulai kapalan, kulitnya sedikit lebih gelap, dan tubuhnya terasa lebih kuat. Namun satu hal tetap sama. Ia masih terus dimarahi Pak Dirga hampir setiap hari. "Kalau kamu kerja lambat terus, lebih baik pulang sana. Ini proyek, bukan tempat piknik," hardik Pak Dirga pagi itu. Rio menunduk, menahan diri. Ia tidak boleh terpancing. Karena jika ia marah dan membalas, maka identitas aslinya bisa terbongkar. Namun sore itu, kejadian kecil memicu sesuatu yang besar. Setelah kerja, Rio kembali ke gerobak gorengan Ayu. Ia duduk di bangku kayu di samping gerobak, menikmati gorengan tahu isi yang masih hangat. "Kamu ini kuat juga ya?" kata Ayu tiba-tiba, sambil menuangkan teh manis ke dalam gelas plastik. "Padahal awalnya aku pikir kamu bakal menyerah seminggu." Raka tersenyum. "Saya juga sempat mikir mau kabur hari pertama." Ayu tertawa. Tapi kemudian ia menghela napas, memandangi proyek dari jauh. "Kamu tahu, dulu ayahku juga kerja di proyek bangunan. Tapi bukan jadi kuli. Dia punya usaha kecil sebagai subkontraktor." "Lalu?" Raka bertanya. "Hati-hati. Ditipu," jawab Ayu pelan. Wajahnya berubah kelam. "Sama kontraktor besar dari kota. Proyeknya dibatalkan sepihak, dan kami bangkrut. Ayah nggak sanggup. Meninggal setahun setelah itu." Raka tercekat. Ia tahu dunia kontraktor memang penuh tipu muslihat, terutama di level atas. Tapi mendengar kisah itu langsung dari Ayu, dari seseorang yang perlahan mulai mengisi hatinya, membuat dada Raka sesak. "Maaf," ucapnya pelan. Ayu menatapnya heran. "Kenapa kamu yang minta maaf?" "Entahlah. Kayaknya aku mewakili orang-orang yang gak kamu suka," ucap Raka, senyum getir. Ayu tertawa kecil. "Ya mungkin." Sementara itu, di lokasi proyek, salah satu pekerja, Juna, menemukan sesuatu saat membersihkan ruang penyimpanan. Sebuah helm proyek mahal berlogo perusahaan besar Ardi Konstruksi, lengkap dengan inisial di bagian dalam, RA. Juna mengerutkan dahi. Ia tak pernah melihat helm sebagus itu dipakai siapapun di lokasi proyek ini. Dengan penasaran,
Ia menyimpan helm itu dan berencana menyelidiki lebih jauh. Keesokan harinya, Raka datang ke proyek dan mendapati suasana agak berbeda. Beberapa pekerja menatapnya dengan raut curiga. Ia tak menyadari bahwa rahasianya mulai terancam. Dan dari kejauhan, Juna berdiri bersama Pak Dirga, menunjukkan helm misterius yang ia temukan. "Pak, saya rasa kita harus tahu siapa sebenarnya si Rio itu." Pagi itu, udara sedikit lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan karena cuaca. Suasana di proyek terasa kaku, tidak ada obrolan ringan, tidak ada tawa para pekerja seperti biasa. Semua diam, dan sebagian besar mata tertuju pada satu orang, Rio. Raka merasa ada yang aneh. Tatapan mereka berbeda. Tak sehangat kemarin. Bahkan beberapa menghindari pandangan mata. "Selamat pagi, Pak Dirga," sapa Raka, mencoba tetap ramah. Pak Dirga menoleh lambat. "Pagi, Rio." Nada suaranya dingin. Matanya menyipit mencurigai. Raka mengernyit, tapi tak berkata apa-apa. Ia pun melanjutkan pekerjaan seperti biasa, mengaduk semen bersama dua rekan lainnya. Namun tak lama kemudian, Juna, si pekerja muda yang menemukan helm proyek mahal, mendekat, membawa bungkusan plastik berisi air mineral dan roti. Mas Rio, ini buat kamu," katanya dengan senyum tipis. Raka agak kaget. Tumben baik. Juna mengangguk kecil. Tapi sebelum Raka sempat membuka bungkus itu, ia mencium bau menyengat dari plastik, cat semprot industrial. "Maaf," kata Juna, wajahnya berubah dingin. "Aku cuma pengen tahu, orang sekaya kamu kok bisa nyasar jadi kuli di sini?" Raka tercekat. Suasana langsung berubah. Beberapa pekerja yang mendengar itu langsung mendekat. "Apaan sih maksudnya, Jun?" tanya seorang tukang. Juna mengangkat helm putih mewah yang ia temukan. Semua mata langsung tertuju ke helm itu. Di sisi dalamnya tertera jelas, R.A. Raka Ardiansyah. Logo Ardi Konstruksi terpampang mencolok. Pak Dirga yang sedari tadi mengamati dari jauh, akhirnya melangkah maju. Suaranya tajam. "Jadi ini alasan kamu kelihatan aneh dari awal? Kamu nyamar, ya?" Raka tidak bisa mengelak. Ia hanya berdiri diam. Tatapan matanya serius namun tenang. "Kenapa?" tanya Pak Dirga geram. "Ngapain seorang direktur turun jadi kuli? Mau nyari drama buat konten? Atau nyari bahan buat ngatain kami dari balik kursi empuk kamu di kota?" Suasana makin panas. Para buruh mulai gaduh. Sebagian kecewa, sebagian bingung, sebagian merasa dihina. Tapi sebelum situasi meledak, Ayu muncul dari balik gerobaknya, berjalan cepat menghampiri. "Ada apa ini?" Pak Dirga menjawab cepat. "Si Rio itu bukan siapa-siapa. Dia itu Raka Ardiansyah, bos kontraktor dari pusat. Dia nipu kita semua." Ayu memandang Raka dengan sorot mata yang bukan marah, tapi terluka. "Mas bener." Raka mengangguk pelan. "Iya, aku Raka. Tapi aku kesini bukan buat main-main. Aku cuma pengen ngerti gimana rasanya kerja dari bawah. Aku cuma pengen tahu sisi lain dari proyek ini, dari sisi kalian." Tanpa bilang siapa diri kamu, suara Ayu mulai bergetar. "Kamu tahu, aku percaya sama kamu. Padahal aku jarang percaya sama siapapun." Raka ingin menjelaskan lebih jauh, tapi Ayu sudah berbalik. Ia berjalan cepat ke gerobaknya, menggulung tenda kecilnya tanpa sepatah kata pun. Hatinya kacau. Dan di tengah keributan itu, Pak Dirga menatap Raka tajam. "Kamu boleh hebat di kantor, tapi di sini, kamu cuma pembohong." Raka berdiri di tengah proyek yang kini membencinya. Pekerja menjauh, Ayu menjauh, dan hanya hatinya yang terus membara, menyesal, dan bertanya, apa ini kesalahan besar, atau langkah awal menuju kebenaran? Sejak identitasnya terbongkar, Raka tak lagi dianggap Rio sang kuli. Kini, ia hanya jadi bos nyasar yang dianggap mempermainkan orang kecil. Setiap langkahnya di proyek seperti menabrak tembok dingin. Tak ada lagi senyuman ramah dari rekan kerja. Tak ada lagi tawa ringan saat istirahat siang. Bahkan Juna, yang dulu sempat cukup akrab,
kini memilih duduk jauh setiap kali istirahat. Paling menyakitkan? Ayu. Gerobaknya tak pernah lagi terlihat di depan proyek. Satu-satunya orang yang masih berani bicara padanya hanya satu. Pak Gito, kuli senior berusia 50-an yang dikenal pendiam dan pekerja keras. Suatu sore, setelah semua selesai bekerja, Pak Gito menghampiri Raka yang masih mengangkat tumpukan batako sendirian. Masih kuat ngangkut, bos? Tanyanya pelan, tapi tidak mengejek. Raka mengangkat wajah, sedikit terkejut. Ia tersenyum getir. Masih. Walau hati kayak udah patah semua. Pak Gito duduk di sebelahnya. Lama mereka diam, hingga akhirnya Pak Gito bicara. Dulu saya juga pernah jadi mandor. Bukan di proyek sini. Waktu itu saya idealis. Jujur. Kerja bener. Tapi ternyata sistem yang bobrok itu gak pernah peduli siapa yang kerja keras. Akhirnya saya turun jadi kuli biasa. Raka mendengarkan dengan serius. Mas Raka, saya nggak benci sama kamu. Tapi kamu harus tahu, kejujuran itu bukan soal siapa kamu, tapi soal kenapa kamu melakukan sesuatu. Raka menunduk, merenung. Aku cuma pengen ngerti mereka, ngerasain dunia mereka. Kalau gitu, jangan mundur sekarang, kata Pak Gito tegas. Kalau niatmu memang tulus, terusin. Tapi jangan lagi pakai topeng. Malamnya, Raka nekat menyusuri gang kecil tempat Ayu biasa tinggal. Ia tahu ini mungkin terlalu cepat, terlalu mendesak. Tapi ia harus bicara. Ia temukan Ayu sedang menjemur plastik minyak gorengan di halaman kecil depan rumahnya. Tanpa menoleh, Ayu tahu siapa yang datang. Aku gak mau dengar alasan, Mas. Raka tetap berdiri di depan pagar bambu. Suaranya tenang namun tulus. Bukan alasan. Aku cuma mau bilang makasih. Ayu terdiam. Makasih karena kamu udah buka mataku soal hidup orang-orang yang selalu luput dari pandanganku. Aku datang bukan karena ingin dikasihani atau diampuni. Aku datang karena aku sadar. Dan aku pengen berubah. Ayu menatap Raka, masih dengan luka di matanya. Tapi kali ini, ia tidak mengusir. Tidak juga membalas. Ia hanya berkata pelan, kalau kamu memang mau berubah, jangan cuma datang ke rumah orang kayak aku. Datanglah ke hati kamu sendiri. Tanyain lagi, kamu siapa, dan mau jadi orang seperti apa? Raka mengangguk pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak penyamarannya terbongkar, ia merasa sedang benar-benar mengenal dirinya sendiri. Beberapa hari setelah penyamarannya terbongkar, Raka tetap datang ke proyek. Bukan lagi sebagai kuli, bukan juga sebagai bos. Ia hanya datang, berdiri di tengah-tengah bangunan setengah jadi yang saksi dari semua kepura-puraannya, dan juga kejujurannya yang sedang tumbuh. Namun tidak semua orang melihat itu. Di kantor pusat Ardi Konstruksi, Jakarta, telepon berdering sejak pagi. Pak Surya, direktur senior dan komisaris perusahaan, berdiri di depan layar yang menampilkan berita viral. Bos kontraktor nyamar jadi kuli, ditolak pekerja dan dimusuhi mandor sendiri. Ini kelewatan, bentak Pak Surya. Kita dikira main drama murahan. Nilai saham turun, reputasi perusahaan rusak. Segera panggil Raka ke kantor pusat. Asisten hanya mengangguk kaku. Sementara itu, di proyek, Pak Dirga tak pernah lagi memarahi Raka secara langsung. Tapi ia juga tidak pernah mengakui keberadaan Raka. Seolah ia hanya udara yang tak perlu dilihat. Dan para pekerja, sebagian mulai luluh, sebagian tetap sinis. Pura-pura capek aja itu, biar kelihatan manusiawi, celetuk Juna suatu siang. Namun Pak Gito membela. Jangan asal nilai. Setidaknya dia masih datang. Kamu kira gampang. Diusir dari dua dunia sekaligus. Hari ketika dua dunia bertabrakan. Pagi itu, mobil hitam berhenti di depan proyek. Dari dalam, keluar Pak Surya dan dua staf perusahaan. Semua pekerja langsung menghentikan kegiatan. Raka Ardiansyah, panggil Pak Surya keras. Raka muncul dari tenda pekerja, memakai baju lusuh, tapi wajahnya tegak. Kamu kembali ke Jakarta. Hari ini juga.
Kita akan evaluasi posisi kamu di perusahaan. Apa salah saya? Tanya Raka tegas. Kamu mempermalukan kita. Berita tentang kamu jadi kuli menyebar kemana-mana. Investor resah. Saya cuma ingin tahu apa yang dirasakan orang-orang yang kerja buat kita. Dan kamu kira dunia bisa paham dengan alasan seperti itu? Bentak Pak Surya. Raka diam. Tapi kemudian ia berkata pelan. Kalau memang itu kesalahan saya siap dihukum. Tapi saya tidak menyesal. Saat mobil dinas pergi, Pak Dirga mendekat. Kali ini tak ada amarah, hanya wajah datar. Kalau kamu benar-benar peduli, jangan cuma kuat saat menyamar. Tunjukkan bahwa kamu peduli setelah topengmu dilepas. Raka menatapnya penuh arti. Dan di kejauhan, Ayu berdiri di depan gerobaknya, melihat semua itu dengan tatapan yang sulit ditebak. Ia belum bicara banyak sejak terakhir, tapi hatinya mulai luluh. Karena kadang, orang yang benar-benar berubah bukan yang berteriak-teriak minta maaf, tapi yang tetap datang dan bertahan meski dihujat dari dua arah, atas dan bawah. Hujan turun deras malam itu. Di dalam kamar kontrakan sempit dekat proyek, Raka duduk menatap atap bocor yang meneteskan air tepat di atas ember penampung. Tapi pikirannya tak di sana. Ia baru saja menerima 2 telepon. Satu dari kantor pusat. Ia diberi pilihan, mengundurkan diri secara terhormat, atau siap dipecat dalam rapat direksi pekan depan. Satu lagi dari ibu kandungnya, seorang sosialita Jakarta yang menuntutnya, berhenti main film murahan dan pulang. Raka, kamu itu pewaris perusahaan, bukan pemain sinetron di proyek. Suara ibunya tajam, tapi ia hanya menjawab singkat. "Ma, aku baru tahu, jadi manusia ternyata lebih berat dari jadi direktur." Keesokan harinya, Ayu muncul kembali di proyek. Gerobak gorengannya masih sama, tapi senyum itu, tidak. Kali ini ia menyapa Raka duluan. "Kamu masih di sini?" tanyanya, setengah penasaran, setengah khawatir. Raka hanya mengangguk. "Sampai bangunan ini jadi. Atau sampai hidupku runtuh. Mana yang duluan aja?" Ayu tersenyum kecil, tapi matanya tajam. "Kamu yakin kuat? Orang kaya biasanya lari saat kenyataan mulai gak nyaman." "Aku gak lari, Yu. Dulu iya. Tapi sekarang, aku mau tinggal di tempat aku benar-benar bisa belajar jadi manusia." Ayu tak menjawab. Tapi saat ia memberi Raka 1 gorengan tanpa ditanya, itu lebih berarti dari 1000 kata. Sore itu, badai besar benar-benar datang. Sebagian bangunan proyek ambruk karena struktur penyangga yang rusak. Para pekerja panik. Pak Dirga terjebak di dalam. Tanpa pikir panjang, Raka langsung masuk ke dalam reruntuhan, melawan serpihan beton, kayu, dan lumpur demi menyelamatkan sang mandor yang dulu membencinya. "Pak Dirga, tahan napas, saya tarik," teriaknya sambil menggenggam tangan yang nyaris tertutup puing. Dengan susah payah, ia berhasil menarik tubuh Pak Dirga keluar. Tubuh mereka sama-sama kotor, berdarah, dan lemas. Tapi saat keluar dari reruntuhan, seluruh proyek sunyi. Lalu gemuruh tepuk tangan menggema dari para pekerja. Juna menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Maaf, gue salah nilai lu, Mas." Saat ambulans membawa Pak Dirga pergi, Ayu datang menghampiri Raka yang terduduk lemas di bawah hujan. "Kamu masih mau tinggal di 2 dunia?" tanyanya lirih. Raka mengangkat wajah. Tatapan matanya jernih. "Enggak. Aku cuma mau tinggal di 1 dunia. Dunia di mana aku bisa bangun bukan cuma gedung, tapi juga harga diri." Ayu tersenyum. Hujan terus turun. Tapi untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, Raka tidak merasa sendirian. Hari Rabu, pukul 9 WIB, Raka duduk di ruang rapat besar lantai 21 kantor pusat Ardi Konstruksi. Dinding kaca menyajikan pemandangan kota Jakarta yang padat. Tapi pikirannya tak berada di sana. Duduk di depannya adalah para petinggi perusahaan. Termasuk ayahnya, Pak Herman Ardiansyah, pendiri dan CEO perusahaan. Wajah Pak Herman tenang tapi dingin. "Raka," kata Pak Herman sambil menyilangkan tangan, "kau anakku. Tapi perusahaan ini bukan mainan.
Kau mengacau. Dan kami semua harus tahu, apakah kau masih pantas berada di sini? Semua mata memandang Raka. Ia menatap keluar jendela, lalu kembali ke ruangan. Tidak, jawabnya pelan. Saya tidak pantas lagi. Jadi direktur yang hidupnya jauh dari tanah dan manusia. Suara ruangan langsung riuh. Beberapa direksi terkejut. Yang lain menatap sinis. Tapi, lanjut Raka, saya tidak menyesal menyamar jadi kuli. Justru di sana saya belajar arti dari kerja, harga diri, dan cinta. Sesuatu yang tidak pernah saya dapatkan di lantai 21 ini. Pak Herman mengerutkan dahi. Saya datang bukan untuk minta jabatan kembali. Saya datang untuk pamit. Dan dengan itu, Raka melepas name tag-nya, meletakkannya di meja, dan berdiri. Langkahnya mantap. Tanpa ragu, ia memilih turun, demi bisa berdiri lebih tinggi sebagai manusia. Di desa proyek, beberapa hari berlalu sejak kejadian ambruknya struktur. Proyek ditunda sementara, tapi Raka tetap kembali ke sana. Bukan sebagai bos, bukan sebagai penyamar, tapi sebagai relawan. Ia membantu bersih-bersih, membawa bahan bangunan, bahkan memasak bersama ibu-ibu pekerja. Dan suatu sore yang sejuk, Ayu menghampirinya sambil membawa 2 gorengan hangat. Kamu beneran ninggalin semua itu? Tanyanya pelan. Tahta gak akan artinya kalau aku kehilangan arah, jawab Raka. Lalu menatap Ayu dengan jujur. Tapi kamu bikin aku nemu arah itu. Ayu menunduk, tersenyum kecil. Kamu tahu, aku dulu benci sama cowok kaya. Mereka selalu mikir semua bisa dibeli. Tapi kamu malah datang buat belajar, bukan pamer. Raka menatapnya dalam-dalam. Kalau suatu hari aku buka usaha sendiri, kamu mau ikut bantuin? Usaha apa? Gorengan dan konstruksi, jawab Raka sambil tertawa kecil. Ayu tertawa juga, dan untuk pertama kalinya, tawa mereka tak lagi dibatasi status atau kebohongan. Hanya 2 orang yang saling menemukan tempat di dunia yang kacau ini. 3 bulan kemudian, di sudut sebuah lahan sederhana di pinggir desa, berdiri papan kayu bertuliskan, Rakyat bangun, gorengan gagasan. Toko kecil itu gabungan antara warung gorengan dan tempat ngopi informal bagi para tukang, mandor, dan mahasiswa teknik sipil yang ingin belajar dari pengalaman nyata. Di sudut warung, ada papan tulis besar bertuliskan, Ngopi dan Ngobrol Proyek. Dan di balik etalase kaca yang penuh gorengan panas, berdiri Ayu, kini mengenakan celemek warna coklat dengan logo RB. Di seberangnya, Raka mengenakan baju kerja sederhana, membantu memotong tahu dan menggoreng tempe. Gimana? Sudah siap buat rapat pembangunan rumah warga nanti sore? Tanya Ayu sambil tersenyum. Siap, bos, jawab Raka, terkekeh. Setelah keluar dari Ardi Konstruksi, Raka tak mengambil jalan instan untuk kembali ke dunia properti besar. Ia memilih membentuk kelompok kerja mandiri bersama beberapa mantan pekerja proyek yang sempat ia kenal dulu. Mereka mengambil proyek-proyek kecil, membangun rumah warga, memperbaiki musola, merenovasi jembatan desa, semua dilakukan dengan prinsip, kerja bersama, untung bersama. Kabar dari kota. Ayahnya, Pak Herman, sempat datang diam-diam ke proyek kecil mereka. Ia tidak banyak bicara, hanya berdiri menonton saat Raka membantu memasang dinding batako rumah warga. Saat hendak pergi, ia hanya meninggalkan 1 amplop. Di dalamnya, secari kertas bertuliskan tangan. Kau tidak lagi anak perusahaan. Tapi akhirnya, kau benar-benar jadi anak bangsa. Ayah. Penutup hari itu. Sore datang perlahan. Di teras toko kecil mereka, Raka dan Ayu duduk berdua. Udara segar. Bau gorengan masih menggoda. Aku nggak nyangka hidup kita bisa jadi kayak gini, kata Ayu pelan. Raka menatap langit senja, lalu menoleh padanya. Dulu aku pikir, puncak hidup itu ada di atas gedung pencakar langit. Ayu tersenyum. Dan sekarang? Sekarang aku tahu puncak hidup itu ada di tanah tempat kita berdiri bersama. Ayu menyenderkan kepalanya di bahu Raka. Dan di kejauhan,
Para warga desa mulai berdatangan, bukan untuk menonton, tapi untuk bergabung. Ada yang membawa semen, ada yang membawa teh hangat, ada juga yang membawa harapan. Karena sesungguhnya, di tanah inilah rumah sesungguhnya dibangun, bukan dari beton, tapi dari kepercayaan. Pagi yang cerah menyambut sebuah desa kecil yang mulai berubah. Di depan toko, rakyat bangun. Sudah ada banyak orang menunggu. Warga, pekerja, dan beberapa mahasiswa dari kota yang ingin magang sambil belajar langsung dari lapangan. Raka berdiri di depan, mengenakan kemeja lengan panjang yang digulung sampai siku. Di sampingnya, Ayu dengan senyum cerah, membawa nampan berisi gorengan hangat. Hari ini bukan cuma kita merayakan keberhasilan membangun fisik, ucap Raka dengan suara mantap, tapi juga membangun kepercayaan dan harapan baru untuk masa depan. Sebuah komunitas yang terbentuk. Kini, rakyat bangun, bukan sekadar warung gorengan atau tempat kerja biasa. Itu adalah pusat komunitas, tempat di mana setiap orang bisa belajar, berbagi, dan tumbuh bersama. Ayu dan Raka menjadi pasangan yang tak hanya berjodoh dalam cinta, tapi juga dalam visi besar mereka. Membangun bukan hanya gedung, tapi masa depan yang lebih manusiawi.